mana ini? Di mana? Aku juga bingung. Ya, tapi ada Bang Ikra, kita jadi nggak bingung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada malam hari ini dengan kami di Misteri On The Road. Dan tepatnya nih kita ada di daerah Jaya ya, Jaya. Dan alhamdulillah, saya tidak sendiri nih kita, tapi temenin YouTuber juga. Ya, Bang Ikra, ghoster amatir. Nah, beliau yang pernah ke sini dan alhamdulillah kita dapat rekomendasi dari beliau. Betul, ada di tempat ini. Nah, Bang Ikra, kita nih langsung aja ya karena udah menjelang pagi juga, udah jam 2. Ini kira-kira Bang Ikra ini rumah ini udah berapa lama kosong nih Bang Ikra? Menurut info security ya, kita kemarin pas pertama kali ke sini itu kan minta izin ke security. Oh, security. Security kompleks ini, dan ternyata pemilik rumahnya ini masih tinggal di sini juga. Jadi dia ini tuh rumah kedua, rumah pertamanya oh, dia. Rumah pertamanya dia, cuma nggak jauh lah dari rumah ini juga gitu, rumah yang sekarang dia tempati. Dan katanya ini tuh udah kosong sekitar kurang lebih 10 tahunan. 10 tahun lah. Jadi benar-benar nggak dirawat sama sekali lah. Nggak dirawat. Karena ya kita lihat saja bangunannya. Oh, pertama kali saya kesini explore itu, tinggi-tinggi. Oh, justru malah masih tinggi. Ya, malah susah masuk. Oh, berarti Bang Ikra ini dari ghoster amatir udah pernah explore di sini deh, makanya kita direkomendasiin ke sini. Tapi waktu explore pengalamannya apaan tuh? Pengalamannya cuma suara-suara doang sih Bang. Suara-suara doang. Kalau nggak tahu ya kenapa wujudnya tuh nggak pernah lihat. Mungkin orang-orang khusus sih ya. Saya sendiri aja juga explore nggak pernah lihat yang begitu. Tapi kalau suara-suara udah pasti, karena ya namanya kita bersinggungan ya Bang Ikra, kita juga masukin ke arah-arah kayak rumah kayak begini yang memang ya saya yakin benar penghuni banyak nih. Apaan aja? Rame. Rame. Oke, kata adik kita rame. Jadi penasaran kan? Oke, kita sebelum penelusuran jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami Misteri On The Road dan Ghoster Amatir. Nah, kita lewat mana yang enak? Lewat samping aja. Lewat samping. Oke, kita dipandu ya sama Bang Ikra kalau beliau yang udah pernah explore di sini. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Nah, tetap kita ucapkan assalamualaikum, tapi kita tunjukkan mudah-mudahan ada makhluk gaib yang muslim. Mudah-mudahan kita tujuan kita tetap memberikan assalamualaikum, tetapi khusus untuk jin makhluk gaib yang beragama Islam. Mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan yang namanya makhluk gaib kita nggak tahu, kita karena tanpa nggak kasat mata sama kita. Mungkin ada yang tahu. Aduh. Ada apa, Dek? Nggak usah ditanya ya, kuntilanak udah pasti. Udah enggak, kuntilanak itu memang makhluk yang paling banyak lah yang beredarnya. Ini ada 2 lantai kayak Pau. Oh, 2 lantai ya? Ada 2 lantai. Cuma kalau untuk di lantai atas itu cuma ada 1 kamar aja sama kamar mandi. Justru kamar mandinya yang bikin penasaran itu Bang Ikra. Kamar mandinya ada 2 di sini. Di atas 1, di bawah 1. Di atas 1. Kalau untuk di atas nggak terlalu gede ruangannya. Cuma sepetak aja sih. Satu kamar utama sih kayaknya, tapi gede juga sih, lumayan gede kamarnya, kayaknya kamar utama. Tapi yang lebih banyak kamar tuh di bawah ini. Tapi ada penasaran Mana? tempat itu. Oke. Hati-hati banyak ranting. Bang Ikra, karena nada beliau ini emang dikasih kelebihan ya. Sama Allah bisa melihat makhluk gaib, penasaran di sini. Hati-hati, Dek. Atasnya juga harus diperhatiin karena rapuh banget. Apa tuh? Sama, Dek. Sama, tapi udah sayang bener ya. Tapi pas kita di sana, aku sih nggak tahu itu tuyul atau apa. Anak kecil. Sepaha lah. Sepaha ada. Dia bingung.
Ngintip. Oh, mungkin dia penasaran sama Bang Ikra deh. Rambutnya kayak helm gitu loh. Jadi rambut botaknya batok begitu, rambutnya model batok ya, model batok. Oh, ini ke atas. Oh, dia naik ke atas. Takut. Jadi dia naik ke atas. Nih, Nada mau nanya nih Bang, kenapa di setiap rumah yang udah kayak gini nih selalu ada kayak sosok ya merangkak. Merangkak. Ya, kayak jadi kayak gondorwo gitu, Iya, tapi merangkak tapi gitu ya. dia merangkak ada juga. Di atas juga. Jadi Atas. ya bisa jadi juga memang ya karena mereka itu kan diciptakan sama Allah itu dengan tidak kesempurnaan ya, Dek. Iya. Ya Itu kayak kayak maaf Bang Ikra, maaf. Kayak Nggak apa-apa. kucing gitu Bang, Jadi dia merangkak. merangkak. Artinya itulah makhluk gaib yang Allah ciptakan tidak dengan kesempurnaan. Akhirnya berbentuk dengan yang macam-macam Bang Iya. Ikra. Jadi kan akhirnya mungkin ya mungkin kalau Bang Ikra memang suka mendengar apa namanya, karena emang bermain di alam-alam ini ya, seperti explore gitu ya. Tapi kan pasti sekali atau dua kali pasti melihat itu penampakan walaupun tidak jelas. Tapi itu kan bentuknya kan bisa berbeda-beda. Tergantung imajinasi kita. Kadang-kadang seperti itu karena ya makhluk gaib itu sangat beragam lah bentuknya. Oke. Ya, dia di sini makhluk kecil ya, sama yang merangkang tuh Bang Ikra di atas. Tapi sih sebenarnya kalau kita ngomongin makhluk, ya Nada sih nggak tahu atau mungkin itu dia juga atau mungkin entah apa. Kalau ditanya ada gimana macam bentuk, lumayan Banyak ya. pocong, jadi itu kayak lele. Toilet. Oh iya, toilet juga itu, toilet. Toilet di bawah ada dua, ada dua ya. Nah ini toilet. Dan juga belakangnya juga mungkin bekas taman kecil kali ya. Kayak apa ya namanya, halaman buat kerja. Iya, halaman kecil ya gitu ya. Buat Oh, jemur. Nah, oh di sini Bang. yang pocongnya. Pocong. Pocong. Pocong sih nggak yang tinggi banget, nggak yang besar banget gitu. Di situ. Becek. Dan kebanyakan memang perempuan. Dan katanya pun pas pertama kali saya eksplor di sini itu, katanya di belakang ini ada sosok wanita berbaju putih. Katanya. Kata yang jaganya ya, Jaga yang security ya di sini itu. karena ya wajar juga karena beliau tiap malam kan. Betul. Ya, dia lebih mengerti dari kita gitu. Nggak Penasaran kan nama yang baju putih ya? Yuk, Bang Ikra. Ya. Kita Coba cari lihat. yang baju putihnya itu. Wanita berbaju putih. Tapi luas ini Bang Ikra ya, rumahnya. Ini kita baru sampai ke sana loh, belum. Oh ini kamar mandi. Enggak, Wastafel. kayaknya sih apa ya, kayak model Taman ya? ruang makan ya kayaknya. Oh, ini ruang makan ya? Iya. Ada ruang makan. Oh iya. Kayak ini tiang toren. Iya. Dibangun kali ya? Enggak apa-apa. Cuma kayak apa? Halu. Nggak halu, apa interaksi mungkin. Oh yang dengan sama yang cewek perempuan tadi itu disebut bukan? Kan kecil. Oh anak kecil. Di atas. Dia dari atas cepat bener Bang Ikra dari atas lalu gue dari bawah Iya. lagi. Kakinya dulu kayak begini loh. Kaki Nada kayak dipegangin. Tapi udah nggak dipegangin sekarang. Nggak, maksudnya kalau dipegangin takol Bang Ikra. Betul. Ini apa Batu ya batu. Saya kaget ini.
siluman kodok. Ini ada siluman kodok. Super lah. Oh, ini dapur. Nah, Tuh. Iya. Nah, ada lagi. Gue jadi tadi kan jadi takut. tadi kan kita lamun dia apa terus kita briefing tuh emang Nanda ngeliat kayak sosok satu nenek-nenek tapi nggak tahu letaknya ini Di mana? mana. Waktu dari luar tadi sana. Pas kita telusurin, Ada di dapur. apakah dia nenek? Mungkin Bukan nenek-nenek yang perempuan itu? Yang baju putih? Belum, berarti belum ketemu Bang Ikra. Ya, dia lagi ngumpet, masih dandang. Masih ngumpet dulu dia. Berarti di sini yang ketemu justru nenek-nenek, simbo-simbo gitu. Apakah mungkin simbo itu dulunya Ya. pembantunya walau alam ya? itu sih bang kita kan nggak tahu namanya makhluk. Iya, bisa Suka- nyerupain apa aja dia. suka-suka dia tapi yang tadi sebelum kita masuk udah kayak ngeliat sosok ini. Iya, nenek-nenek waktu di depan sana, waktu kita mau briefing ya. Iya. Justru yang ada penampakan wanita berbaju putih ini yang belum ketemu nih. Oke, Oke. Coba kita kemana lagi? di situ ada kamar mandi, ada toilet. Iya, Toilet ya. Ada toilet. Ya, tadi kelihatan jelas, oh toilet lagi nih dek. Ah, kenapa? Enggak. malah bukan hantu rumah ini Dari luar. dari luar. Oh. Mungkin ngeliat kita udah kayak ini bang, aksi debus kali ini. Debus. Berarti sebenarnya nih yang jadi magnet siapa nih, Bang Ikra, Nada atau siapa ya? Jadi akhirnya makhluk goib yang dari sebelah sana itu kumpul datang ke Iya, sini. tadi kan dia nggak masuk ke dalam. Cuma di luar aja kan. Dan juga ada 3 meter dari kita. Ah. Dan Sekarang ketika kita masuk ke sini. dalam, mereka ngikut. Jadinya rame nih. Tapi bukan penghuni Yang rumah ini justru dari luar, Bang Ikra. Iya, kalau Mungkin begini juga ya kan, mungkin juga seperti kehidupan mereka itu kan seperti manusia, Bang Ikra. Di mana ada keramaian, kita pun kalau melihat keramaian di jalan, di tetangga atau di apa kan kita juga kan kadang-kadang ingin tahu ada apa, nah istilahnya kepo, ada apa sih? Mungkin mereka pun sama gitu. Kita ini sih orang masuk ke rumah kayak begini deh, gila ya Bang. Ada Mereka apa kepo, sih gitu. itu ada apa sih? Jadi seolah-olah mereka ayo ikut lah. Nah, yang dibilang ada suara perempuan itu ternyata di atas. Aduh, Di atas. Merinding loh Bang Ikra saya tuh. Saya udah merinding loh Bang Ikra. Ini naik atau Kita naik Naik. pelan-pelan deh. ada Bang Ikra duluan. Siapa duluan? Bang Ikra dah. Karena dia udah pernah ekspor. Kita Nah, di belakangan. Oh agak tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sudah sek. Jadi ini sebenarnya bersebelahan dengan ya gedung sekolah ya Bang, sekolah kan ya, gedung pendidikan lah ya. Ini toilet. Oh, ini toilet. ternyata di sini kamu. Oh, di sini dia. Mungkin kalau senangnya main di toilet, mungkin mau nyuci dia. Kenapa? Rame Makanya apa pokoknya? kan aku bilang, Nada bilang malah banyak kan Dari luar. dari luar, ternyata bener. Dari sekolahan ini ya. Makanya itu Pendidikan. Bisa jadi dia lagi belajar keganggu Iya. kali sama kita gitu. Ada apa sih? Dia lagi eskul ya. Ada apa nih Oh, kamera nih? Jadi Aduh. rame-rame masuk ke tempat kosong yang orang kira-kira orang aja nggak berani. Iya, Tapi sebenarnya sih kalau kita mau niat jelek. mediasi atau gimana ada bang, tapi
Tapi kagak seru. Karena gini bukan. ya, satu kenapa pada malam hari ini kami nggak mau mengadakan mediasi? Karena kita di sini tidak ada mitos. Nggak ada apa-apa. Ya, Bang Ikra. Jadi kita murni pembuktian bahwa memang di tempat-tempat yang seperti ini yang terbengkalai itu banyak dihuni oleh makhluk goib. Dan kami di sini ini hanya membuktikan. Sekalian memang juga ya untuk melatih lah ya, melatih mental. Karena kami uji nyali karena kami ini memang ya bergelut di eksplor misteri gitu. Ya, iya. Dan Tapi tetap menarik Bang Ika apa yang disebutin sama Nada itu dari luar. Dari mulai kita masuk, sebelum masuk kita briefing itu Nada udah melihat makhluk nenek-nenek tapi belum ketahuan letaknya. Ternyata letaknya pas di dapur di bawah ya. Terus anak-anak kecil yang iseng ya sampai megangin kaki Nada itu. Nah, kita juga nggak bisa bilang dia pembunuh atau gimana Bang, tapi ya memang wujudnya itu. Dan mungkin karena entah Nada peka, kayak kita kenalan gimana sih, udah gitu tuh orangnya iseng, Noel gitu. Yang kecil nih atau yang kecil itu ya mungkin biasa anak kecil suka bercanda, entah dia minta uang atau apa lah pengen jajan. Ya gitu sih Bang, kita udah sejauh ini kita explore. Nada pasti takut. Jadi sebenarnya gini, karena kenapa Nada takut? Karena melihat Bang Ikra. Iya. Dan yang dilihat sama Nada ini kan bukan 1-2 makhluk. Jadi banyak ratusan bahkan yang udah dialami oleh Nada selama ini, mungkin ribuan makhluk dengan rupa yang berbeda-beda gitu. Untung saya nggak bisa melihat ya. Emang mudah-mudahan kita doakan. kita doakan. Bisa melihat makhluk yang seperti itu gitu. Kalau suatu kebanggaan kayak Nada kenal abang bisa lihat senang. Karena nggak gila sendiri. Iya. Kemana lagi nih? Buktinya nggak dikasih. Oh enggak, cuma ada pasang ini juga. Jadi depan nggak balkon ya. Nah, paling cuma Ini aja nih, ruangan ini deh. Tapi ruangan ini bisa balkon ya. Iya, balkon depan. Balkon depan. Lumayan gitu ya, kayaknya kamar utama ya. Iya. Ya, sungguh sebenarnya disayangin banget ya Bang Ikra kalau ini. Jadi sih dia begini Bang, ini tempat emang kosong karena dia nempatin, ya udah. Akhirnya makhluk goib. Aji mumpung. Karena gini, di rumah kita sendiri aja, rumah kita yang berpenghuni Bang Ikra, kalau memang kita jarang pakai untuk ibadah ya kan, itu sholatnya atau tadarusnya atau zikirnya itu akan masuk Pasti ya. makhluk-makhluk goib, karena kan tujuan mereka yang mengganggu. Dan disinilah emang ada juga rumah terbengkalai, nggak ada pencahayaan. Ini yang disenangin sama makhluk-makhluk goib, lembah. Akhirnya jadilah komunitas makhluk goib. Ya, sekarang gini, kita nggak usah ngomong rumah yang udah jelas-jelas jorok kayak gini kan, maksudnya yang nggak ada Komuninya lah, nggak ada cahaya, nggak ada kehidupan. Kita ke tempat ibadah pun ada Bang. Betul. Tapi ya itu dia wujud makhluk atau jinnya itu kan ada kastanya mungkin ya, beragama atau gimana banyak. Jadi gini. Jadi begini Bang Ikra, kan konon katanya kan kebanyakan di tempat ibadah itu banyak jin-jin muslim atau dia tidak ada jin yang mengganggu. Sebenarnya itu juga salah besar Bang Ikra. Kenapa seandainya jin kafir juga itu banyak di tempat-tempat ibadah, khususnya musola, masjid? Karena apa? Emang tujuan mereka itu mengganggu, Menghasut. Contoh, mereka itu akan pergi saat azan dikumandangkan. Masuk azan Allahu Akbar, mereka pun kabur semuanya. Dan itu jelas ya, Rasulullah juga mengatakan seperti itu dalam hadisnya, itu kabur mereka semuanya. Tetapi setelah azan itu selesai, mereka datang lagi. Digoda biar supaya jangan sholat. 1, 2 dibikin males-malesan kita. Dan ada pun yang sudah kita ada di dalam sholat ya. Ketika kita belajar jam kita, Allah Akbar pikiran kita. Kemana-mana kalusyur lah jadinya. Istilahnya dompet hilang pun ketemu pada saat kita sholat.
Nah itulah mereka masuk dari pikiran kita, mereka masuk dari telinga kita, mereka masuk dari hati kita. Lalu untuk menyikapi seperti itu, yaitu ada namanya segitiga. Segitiga ibadah sholat itu yang harus kita jalanin. Pertama qauliyahnya, lalu fi'liyahnya, dan yang intinya banget itu qalbiyah. Qalbiyah itu bahasa hati ya, qalbi. Karena kehusuan itu nantinya adanya di sini. Ya kan? Nanti setelah kita ucapkan Allahu Akbar, dan ini mengartikan Allah Maha Besar. Ini juga mengagungkan Allah Maha Besar. Dan insya Allah misalnya Fatihahnya, bacaan sholat itu kita terjemahkan dengan baik, insya Allah ya minimal kita bisa tenang. Mungkin untuk ke level khusyuk, untuk ukuran kita sangat berat. Sangat berat. Walaupun memang harus ditempuh ya, tetapi minimal kita punya ketenangan. Ketenangan dengan apa? Kita mampu memaknai bacaan-bacaan sholat itu agar agar setan-setan yang mau mengganggu dari pikiran, ternyata pikiran kita ikut berzikir. Melalui hati kita ini ikut mengelaknai arti-arti dari bacaan sholat itu. Lalu ini ya kita selalu kan qauliyah itu ucapan kita selalu berzikir, bertasbih, karena isinya sholat itu doa, zikir, tasbih, semuanya ada di situ. Jadi itu intinya, tetap dimanapun kita berada jangan pernah aman dengan gangguan makhluk goib yang bernama setan. Karena setan itu inna syaitona aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi perangi setan. Jadi nggak perlu kita di tempat kecil lah, apalah. Betul. Ada mereka itu ada mau di tempat itu mungkin. Tapi yang jadi saya penasaran, sosok wanita yang baju putih itu kenapa sih dia tinggal di sini gitu? Nih, jadi kesimpulannya gini Bang, kayak kita manusia nih, kayak contoh lah, ada orang ini, dia nih masaknya bagus begini, suatu kebanggaan, terus kayak dia denger nih, kayak abang ngomongin dia, ngomongin lagi, makin besar lah kepalanya gitu. Sombong. Iya. Gue diakui nih. Gue dari diakui. sini. Padahal gue sosoknya ya perempuan. Jadi kuntilanak lah ya. Iya. Jadi kayak ada suatu kebanggaan di dia itu. Gue berhasil nih. Gitu. Itu salah satu juga, dan salah satunya begini juga Bang Ikra. Intinya mereka ini ya dari golongan kuntilanak, dari golongan pocong, gondowo itu kenapa Babe bilang itu dari ekspedisi Loratu selalu menyebutkan mereka ini jin sampahan. Karena apa? Mereka ini sebenarnya tidak bertempat. Mereka tidak bertempat, jadi kasta terendah dari golongan-golongan siluman, jin itu. Karena mereka kan berkata ya, nah karena mereka tidak ada tempat, akhirnya mereka menghuni pohon-pohon, tempat-tempat seperti ini yang terbengkalai. Jadi seperti itu, ditambah lagi seperti yang barusan Anda bilang itu, ditinggikan omongannya bahwa ada ini loh di sini, ada ini loh di sini. Jadi semakinlah dia besar. Jadi ini kesempatan besar untuk para kuntilanak, pocong, genderuwo yang sejenisnya, karena sebenarnya intinya mereka tidak punya tempat, dan mereka itu sebenarnya adalah kalau di golongan jin itu rakyat jelata. Akhirnya ada tempat kosong, inilah tempat mereka gitu. Jadi cukup ya Bang Ikra ya. Semuanya udah nggak terlalu besar juga sih ya. Terus lumayan lah untuk ekspor bagus. Kalau untuk yang punya tantangan ingin ketemu dengan makhluk goib yang sejenis tadi diceritakan ya, di sini ada anak kecil, ada nenek-nenek, ada yang merangkang di atas itu ya, kayak kucing merangkang jenis gondoruo. Terus ada juga ini yang samping nih persis nih, kamar mandi, wanita. Takut sombong. Takut sombong aja itu. Nah itu cakep. Jadi kita closing di bawah aja biar nyaman ya. Nggak usah di sini terlalu pengap. Oke, ya terbuka ya, terbuka. Itu tadi masuk. Oke, sampai ke bawah juga akhirnya. Jalan-jalan, keliling. Gimana Bang Ikra? Pengalamannya nih? Kalau pengalaman, karena kan ini udah yang kedua kalinya. Yang kedua. Ke sini ya.
interaksinya nggak beda jauh lah ya, Iya. sama yang saya pertama kali ekspor ke sini gitu. Cuman karena Pak Lebih ini cuma diperjelas sama nada aja ya makhluknya, karena kebenaran emang nada ya dikasih kelebihan oleh Allah bisa melihat makhluk gaib. Terus mana deh? Kalau bisa dibilang ya malah begini nih mereka tuh begini Berarti kita selebriti. Iya. di dunia Coba. mereka Iya di dunia mereka. Coba terus subscribe. subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, share dan komen ya. Jangan cuma nonton doang. Jangan cuma nonton doang. Jangan skip iklan. Cepat dapat duit. Biar dapat duit kita baru iklan. Oh, betul. Oke, tim Mister dan Terut, terima kasih banyak telah mengikuti kita ya, penelusuran kita, dan alhamdulillah Mang Ikra terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah direkomendasikan tempat ini. Ya alhamdulillah, walaupun tidak ada mitos tapi alhamdulillah goibnya Ada. sangat banyak. Sangat banyak banget. Bahkan kita ditonton betul. Oke, Terima kasih yang sudah hadir. terima kasih yang sudah hadir ya. Ya itu yang berdua, yang kuntilanak, yang nenek-nenek, yang anak kecil, jangan lupa subscribe deh semuanya. Channel Misteri on the Road dan Roster Amatir. Roster Amatir. Jangan lupa tuh di like, share dan di komenin. Ya, karena kadang-kadang kalau like, share, komen itu gratis bukan Betul. ya. Tapi jangan lupa nyalakan loncengnya juga. Nah. Biar tidak ketinggalan video terbarunya. Tung ting ting Ting, Ya. ting, ting, ting. Biar selalu bisa ngikutin video-video yang terbaru Betul. kita ya Bang Ikra. Oke, kami pamit undur diri. Saya BI. Ada. Ya, Roster Amatir. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi next time.